saya adalah Yusuf Agata. Saya berasal dari mahasiswa Fisip USU Ilmu Politik Angkatan 18 dengan NIM 1809068. Di sini saya akan menjelaskan dalam mata kuliah Politik Gender dan Multikulturalisme ini tentang eksploitasi seksual terhadap kaum perempuan dalam perdagangan manusia atau human trafficking. Umumnya, perdagangan manusia ini meliputi perekrutan, pengiriman, pemindah-pindahan, penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran demi keuntungan sehingga diperoleh persetujuan secara sadar atau konsen dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini meliputi setidaknya pelacuran atau eksploitasi prostitusi atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Nah, di sini kita akan menekankan dalam perdagangan manusia yang pada umumnya itu perempuan menjadi korban utamanya. Perdagangan manusia ini atau lebih khususnya kepada perempuan atau human trafficking berkaitan erat dengan hubungan antar negara dan bahkan menjadi masalah bersama baik itu nasional maupun internasional. Dan sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik oleh pemerintah setiap negara maupun organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan perempuan ini. Menurut data laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang perdagangan orang tahun 2011, Indonesia masuk ke dalam sumber utama perdagangan perempuan, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Dari data ini disebutkan bahwa ada sekitar 6 juta warga negara Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah, dan dari keseluruhan pekerja migran itu 4,3 juta diantaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 69%-nya adalah pekerjaan migran perempuan yang diperkirakan berpusat perekrutannya dari wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi sampai Nusa Tenggara Timur. Dengan kesadaran bahwa perdagangan perempuan ini merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, masalah perdagangan perempuan ini sebagai kekerasan berbasis gender merupakan sesuatu yang mungkin mendapatkan dan bagaimana menganalisis masalah perdagangan manusia dalam konteks kekerasan terhadap perempuan ini berarti menyingkapkan ketidakadilan gender yang sebetulnya merupakan hal di balik kerentanan perempuan terhadap bahaya perdagangan manusia, layaknya masalah kekerasan terhadap perempuan pada umumnya. Nah, sementara pada budaya patriarki dimaksudkan sebagai sistem relasi dalam berbagai segi kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengokohkan dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan dan anak demi keuntungan kaum lelaki itu sendiri. Budaya ini berpangkal pada cara pandang yang merendahkan kaum perempuan dan anak. Nah, konstruksi sosial kultural yang dibentuk dari dominasi oleh laki-laki ini jelas menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Apa yang terjadi pada masalah perdagangan manusia yang cenderung mengorbankan perempuan sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari kekerasan terhadap perempuan yang berakar pada ketidakadilan gender. Nah, dalam kerentanan ini kaum perempuan menjadi korban perdagangan manusia pada tempat pertama disebabkan karena tujuan perdagangan manusia merupakan hal-hal yang sering diasosiasikan dengan diri mereka atau diri perempuan, dan lebih jauh lagi kerentanan ini berakar pada cara pandang dan model perlakuan dalam masyarakat yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi inferior dan karenanya lebih rentan menjadi korban manipulasi, instrumentalisasi, dan eksploitasi. Hal mana yang merupakan ekses destruktif yang terjadi dalam perdagangan manusia. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai eksploitasi seksual dalam perdagangan manusia, terkhususnya terhadap ketidakadilan gender dalam perempuan. Bagaimana budaya sosial kultur patriarki kita ini membuat perempuan menjadi bahan atau bentuk yang
disubordinasikan dan bukan diutamakan. Ini saja, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih.